apakah Dengar baik-baik. Apakah Al-Quran itu benar-benar daripada wahyu Allah? Itu. Hanya itu pendek kan? Oh, itu pertanyaannya. Iya memang, iya pertanyaan kamu macam itu saya akan jawab kan. Memang iya, karena itu Quran itu Iya, 100% firman dari Allah. Tidak ada benar. campur tangan manusia dan tidak ada Iya, kata-kata Nabi itu Muhammad di yang saya dalamnya. mau. Ah, Oke. itu kan I- tadi saya sudah katakan itu kan, tapi mungkin kamunya ini tak mendengar. benar-benar ataupun palsu? Kau mengatakan. Kan saya Benar sudah atau katakan, tidak? tadi sudah baca ayatnya kan. Nah, In oke, oke, kuntum oke, fi oke, ya. raibin, kan Oke, dan ya, itu seterusnya. benar ya, ya Ya kan? benar ya. Oke, benar ya. Benar. Hmm. Oke, segala sesuatu, semua yang dikatakan dalam Al-Quran itu daripada Allah itu sendiri, bukan daripada manusia-manusia ataupun penulis-penulis ya, begitu kan? Betul, betul sekali itu. Nah, bagus, bagus, bagus. Nah, itu yang saya mau itu. Nah, maka Ah, itu Al-Quran itu benar. iya memang betul. Lain hanya dengan Alkitab. Yus, kalau Alkitab itu sudah banyak Nah, campur tangan manusia. Di mana kan letak kan kesuciannya, itu kan? yang saya cakap itu, maka benarlah Al-Quran itu daripada Al-Quran itu sendiri Iya. Iya, diturunkan oleh mudah-mudahan Allah itu kamu cepat sendiri. dapat hidayah, Yus, ya. Nah, oke, tetapi di ujung dia saya akan bertanya. Nah, itu yang susah itu. Kamu bisa jawab atau tidak? Apa hukum Allah harus diperintahkan oleh orang Islam? Eh, semua banyak, Yus. Kalau Oke, dikatakan begini, hukum-hukum begini. Allah, Tunggu dulu. Hah? Oh, iya, ya, oke, oke. Kalau, Terus kan apa pertanyaannya? kalau Allah memberi hukum itu harus diikut oleh manusia Islam ataupun tidak? Itu Mesti, pertanyaan ya dia. mesti diikutkan. Ya Segala mesti umat kan. Islam yang beriman Kan, kepada Allah kan mesti mengikuti. bagus ini pertanyaan ini. Iya, sudah. Nanti jangan pikir Sudah, tiang oke, oke, listrik, oke. listrik ya, jangan pikir tiang listrik ya. Oke, oke. Nanti macam kejang-kejang ini nanti. Ya, nanti kalau jangan pegang tiang Oke. listrik ya. Tapi ya, tapi nanti kalau dibacakan Ah, Al-Quran jangan kepanasan ya, Yus. Nanti oke, kadang-kadang macam semalam kan, saya kan bila baca Al-Quran kan semua kepanasan, oten-oten kan. Tiba-tiba saya di-kicknya. Itu masalahnya. tidak. Mungkin saya di-kick nanti kalau di sini kalau gitu. Nah, Kalau kamu begini. tak, Nah, ya kan menghibur dan melucukan gitu. Tidak ada. Sedis itu serupa dengan saya itu pertanyaan itu orang-orang yang luar biasa itu. Jadi saya juga salah seorang dia gitu. Kalau macam ini pakar-pakar semua. Tapi kan seronok begitu. Oke, orang Islam mengatakan apa ya? Saya mau cakap tadi, saya lupa. Saya pun sudah lupa ya. Tapi sama sih, saya pikir dulu sekejap lah, 2-3 menit. ya Lupa pikir, lah. ya pikir-pikir terus, Yus. Nah, silahkan pikir dulu Oke, pertanyaannya. Nanti kalau oke, udah ada, oke, tanyakan. oke. Ada masih saya cepatnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu sendiri, lalu Al-Quran itu suci, selepas Al-Quran suci, lalu kalau apa hukum-hukum Allah itu harus diikuti oleh Islam itu sendiri. Benar, benar tidak? Benar, itu benar, Yus. Oke, Iya, dah, aku jawab. nah di Ya, sini saya oke. sudah mau masuk pertanyaan saya yang seterusnya ya. Oke, Sudah benar terus. kan kamu mengatakan tadi ya. Sekarang apakah Islam ikut hukum Allah? Tuh, Islam itu adalah ini apa namanya agama. Jadi itu agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah Muslim, adalah Islam. Muslim itu adalah orangnya, Yus. Ya, Oke, itu dalam keluasan, tapi dalam ruang yang di lain tempat tidak dapat diikuti ya. Percaya atau tidak? kenapa? Percaya atau tidak? Apanya Percaya. apanya yang tadi Oke, ikuti? sekarang saya tanya. Semua Islam ikut hukum Allah. Astagfirullah. Mesti ikut bagi orang yang bertakwa, Yus. Tapi kalau yang tak bertakwa, iya itu ya terpulang. Karena Islam itu bukan menilai daripada oknumnya. Loh, Ikuti oh dan gimana lihat sih? pada ajarannya. Ya, Islam itu kalau orang sebagai seorang Islam itu harus ya ikut hukum harus. Allah atau tidak? Nah, Ya gimana sih? harus. Hah? Harus ikut hukum Allah. Karena itu Nah, kan kalau sudah dikatakan kan. Ya, kalau, kalau hukum-hukum tidak, agama itu ada 5, Yus. oh Kan? iya, kalau Sudah tidak ikut kata. macam mana? Ya kan? Gimana sih? Oke.
1 wajib, 2 haram, 3 sunat, 4 makruh, 5 mubah. Oke kan? Kalau 1 wajib, artinya kalau dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. 2 haram, kalau dikerjakan itu mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. 3 sunat, kalau dikerjakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kan 4 makruh, kalau ditinggalkan itu kurang baik, kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. 4 mubah, kalau dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan pun tidak dapat apa-apa. Itu mau ibarat kamu makan nasi. Makan itu kan, kalau makan kamu makan tidak dapat apa-apa. Tak makan pun tidak dapat apa-apa. Macam itulah hukum di Islam tuh. Oke, Ya, apalagi yang dipertanyakan? Oke. Kalau orang Islam tidak mengikuti Al-Quran, apakah dia masuk neraka? Ya, tentu karena hukum Islam itu sudah jelas sekali kan. Karena di akhirat kelak nanti akan dihakimi, setiap manusia pasti dihakimi. Nanti ditimbang mana ketimbangannya itu yang berat antara dosa atau pahala. Itulah makanya kalau di Islam itu setiap hari sentiasa harus setiap hari berdoa dan beribadah kepada Tuhannya, minta jalan yang lurus setiap hari biar tidak disesatkan. Itulah. Oke, ini saya stop sini sebab sini pertanyaan yang akan membicarakan tentang kemuliaan Tuhan. Ini saya stop di sini, tapi saya masuk kepada ini. Oke, silakan apa? Nanti bila saya jelaskan daripada Al-Quran, ini saya kasih stop. Kan, macam kawan-kawan yang lain, itu kan. Nanti saya bacakan ayat kursi pula, nanti kamu kabur. Ini tidak. Ini saya kunci di sini, tapi saya tidak mempertanyakan hari ini. Lain hari mungkin saya baru bertanya. Iya, tapi kan kalau bertanya kamu pasti dapat ilmu tentang apa keimanan orang Islam ya, saya akan jelaskan daripada Al-Quran kan gitu. Tapi kalau seandainya saya jelaskan dari Bible, mungkin saya kurang. Tidak, kamu jelaskan dalam Al-Quran itu bagus. Oke. Sekarang ini yang tadi saya sudah kunci ya, tadi kan saya sudah kunci. Dia kunci semua apa? Simpan itu. Oke, itu pertanyaan nanti lain kali kita diskusi yang itu saya pertanyakan. Sekarang ini saya ambil yang sini. Saya ambil yang di sini tuh, ya toh? Saya ambil di sini bahagian dalam Islam itu harus ikut hukum Allah. Itu pertanyaan dia. Harus ikut hukum Allah. Oke, sekarang saya masuk kepada kunci kata. Kunci kata ya, dengar baik-baik ya. Kunci kata ya. Dalam hukum Islam, mencuri dipotong tangan. Jelas? Kan ada tertulis, jangan tidak akui. Oke, kalau itu kan Islam. Ada coba baca ayat itu ya. Kamu yang tahu dulu, jangan dulu. Oke. Sekarang saya suruh kamu baca dulu itu di situ tuh. Ayat itu ada. Laki-laki dan perempuan. Oke, coba baca dulu. Kamu yang bacakan, nanti saya jelaskannya. Kamu punya akuan kok. Kalau seandainya kamu tidak tahu, jangan ditanyakan pada saya. Saya cuma nak menjawab aja. Kamu bacakan dan tanyakan pada saya. Saya akan menjawab persoalan kamu kan itu. Kalau saya kan Al-Quran, kamu yang harus tahu itu. Kamu tidak menghafal. Jadi kalau seandainya saya bagi soalan, saya jawab sendiri kemana? Kan ini debat. Nanti saya pertanyakan. Kalau seandainya kamu tak tahu, tanyakan yang lain yang tahu aja. Oke, begini. Kalau kamu tidak tahu ya tidak. Yang usah. Oke, begini. Tanyakan yang tahu ya. Oke, begini. Oke. Kalau mencuri, hukum dia itu adalah potong tangan. Laki-laki dan perempuan itu harus dipotong tangan sesuai dengan perbuatannya. Dipotong tangannya, itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Apakah di dalam negara Malaysia ini dipotong tangan kalau mencuri? Itu pertanyaan saya. Jadi kalau pertanyaan ini kalau tidak dipotong tangan, artinya kerajaan itu adalah pengkhianat. Oke, sudah. Melanggar, dengar. Mereka tidak mengikuti Al-Quran, hukum Allah. Begitu kan? Oke, sudah jelas. Sudah. Tunggu dulu. Hukum Allah dia tidak mengikuti. Seharusnya kalau mencuri ya potong tangan begitu kan? Dalam seperti mana diajar dalam Al-Quran begitu. Jadi kalau dipenjarakan itu kan itu bukan hukum Islam, tapi itu hukum kerajaan. Jadi begini, sebenarnya
Apa sih? Oke, silakan. Siapapun penat tuh. Siapapun penat berpikir ya. Penat berpikir untuk menjelaskan ya. Ayo, Kamu penat. jangan jelaskannya, biar saya yang jelaskan. Kalau kamu bertanya kan saya yang jelaskan kan. Bila saya bertanya kamu yang menjelaskan kan gitu. Oke sudah pertanyaannya. Ya macam nih Yus. Itu kan hukum Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang bisa tidak. Nah, misal kata itu kan hukum yang bisa dirubah kan. Itu maknanya kalau seandainya di Arab boleh potong tangan, boleh potong apa orang mencuri, kan masuk ke Indonesia atau ke Malaysia itu apa masalah itu negaranya kan sudah ada fatwa di situ kan. Ikut fatwa karena itu bernegara kita ya. Kalau seandainya ikut undang-undang macam ini kan ya saya kurang tahu lah, tapi kalau hukum Islam memang itu, tapi karena itu duduk di negara apa Indonesia atau di negara Malaysia ikut fatwa, ikut pat pendapat yang di apa diadakan oleh fatwa di Indonesia atau di Malaysia macam itu ya, itu dah jawabannya Yus. Ya jelaskan. Nah, itu hukum yang boleh dirubah, Yus. Kalau yang tak boleh dirubah, misal kata hukum yang saya maksudkan tadi tuh. Itu hukum Allah ketetapan. Ya, jelas, Yus. Halo, Yus. Mana? Oke, ada. Oke. Jelaskan. Begini yang dinyatakan dalam Al-Quran itu. Kamu harus mengikuti hukum Allah. Kalau tidak mengikuti, kamu adalah orang-orang kafir, begitu. Itu ada dinyatakan, dinyatakan itu sendiri. Macam mana? Gimana sih? Bingung gitu. Ini kan saya sudah jelaskan tadi, Yus. Oke, serius kan? Kan saya sudah jelaskan. Hukum Allah itu boleh ada yang dirubah, boleh tidak, kan? Siapa yang mengubah itu? Tidak ada orang mengubah. Itu bukan hukum ketetapan Allah, bukan hukum apa? Itu kan cuma untuk hukum. Nih, kalau seandainya memang fatwa kan kita ini sekarang hidup di negara kan. Jadi ikut fatwa di negara itu boleh dilaksanakan. Yang itu boleh. Kalau seandainya mengikut macam ini kan Indonesia Malaysia sudah potong kepala, tapi di Arab sana masih tetap menggunakan itu. Tetap kalau seandainya mencuri atau apa pasti dipotong kepala, dipancung, Yus. Ya. Oh, artinya kamu tidak suka kerajaan kalau begitu? Bukan tidak suka, itu fatwa. Ya kan tidak dilaksanakan. Begitu. Orang mencuri Begini, Yus, dari segi yang hukum, begini Yus, kau dengar dulu apa yang aku cakap. Dari segi hukum yang ada di Malaysia ini, saya jelas mengatakan bahwa di Malaysia ini tidak ada diterapkan lagi hukum hudud itu. Begitu. Jadi itulah sebab siapa yang menang, yang memihak kepada Islam. Contoh, kan hari itu mau dibuat hukum hudud di Malaysia ini. Tetapi masih ada orang yang membantah. Begitu. Dorang cakap tidak sesuai. Jadi bukan salahnya Islam itu yang mau mendirikan hukum hudud itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau. Begitu. Jadi kau tidak. Jadi maksudnya di sini, Yus, kau tidak boleh salahkan kami. Macam saya, kalau didirikan hukum hudud di Malaysia ini, saya mau. Tetapi ada orang-orang yang tertentu yang di dalamnya yang tidak mau. Jadi jangan kau salahkan kami Islam cakap kami tidak mau mendirikan hukum hudud itu. Begitu. Yang hukum mutlak, Yus, yang tetap ketetapan Allah itu yang saya cakap tadi ada 5 hukum agama, itu ada 5 yang mutlak tidak boleh dirubah. Ya kan, saya kata tadi dengan awak, saya dengan kamu. Ya. Artinya jadi di sini jadi di sini kejap. Jadi di sini kau mempersalahkan siapa? Adakah kami ataupun kerajaan yang ada sekarang? Oke, begini. Artinya Islam itu tidak orang-orang Islam menghormati kerajaan begitu. Nih bukan kami menghormati kerajaan, orang yang duduk di sana. Fatwa, awak kamu tahu fatwa kan? Fatwa dulu itu sudah berbincang. Jadi ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi kebanyakan yang tidak setuju pasal itu apa undang-undang yang terlalu keras macam itu. Kan kita hidup di negara, Yus. Jadi sekarang saya boleh katakan juga ada juga orang-orang munafik di dalam pemerintahan itu, Yus. Jadi kau tidak boleh salahkan Islam seperti kami yang bersetuju.
Itu maksud saya. Nah, jadi adakah hujahnya Kamu- untuk yang kami tidak menyetujuinya benda itu kau tujukan kepada siapa? Kau Maksud saya tujukan ini kepada kami ataupun kepada kerajaan? Artinya tidak dapat, bukan maksud saya itu Nah, macam orang-orang ini Islam Maksud saya telur lah ya. pengkhianat. Kalau begini, pengkhianat kepada kerajaan. Pengkhianat kepada Karena kerajaan kerajaan itu siapa? tidak menyempurnakan dengan apa yang ditanya. Kan saya sudah cakap tadi, ada orang yang mempraktikkan. Dengar lo Yus, kan saya sudah cakap tadi, di dalam Islam itu ada orang yang mempraktikkan Islam itu. Ada setengah orang itu tidak peduli tentang agama, walaupun dia itu beragama Islam. Contohnya, jadi orang Kristen pun ada juga yang tidak setuju dengan ayat apa di dalam Alkitab kamu. Nah, begitu juga Islam. Jadi salahnya kau tujukan kepada individu ataupun hukum itu sendiri. Jadi orang Islam yang buat hukum itu salah, itu kerajaan buat hukum ya salah kalau begitu. Nah, salah Begitu, kerajaan kan? Salah kerajaan kan? Bukan agamanya. Iya. Kerajaan kan pemerintah. Iya, saya tahu. Gimana sih? Jadi kita salahkan kepada siapa? Adakah orangnya ataupun agama itu? Oh, jadi masuk neraka lah kalau begitu. Oke, makanya Yus, kalau tengok Islam itu jangan tengok kepada oknumnya Yus, tengok kepada ajarannya, tengok kepada tuntunannya, tengok kepada Andre sama teman-teman Muslim ada di sini, kita punya Ustaz Guntur, dia mau bicara dari tadi, kasih can dulu dia, tolong kita mute dulu. Ya, begitu. Silakan. Oke. Kepada Ustaz Guntur, lanjut dulu. Ya, selamat malam Ustaz. Iya, selamat malam. Silakan dilanjut aja. Oke, pertanyaan saya ya. Ini mungkin saya tukar balik ya sedikit pertanyaan, bukan hanya yang tadi ya perkataan, tapi saya mau bertanya tentang ini Ustadz ya, benar-benar Ustadz ya. Iya Ustadz Yus, kau tanya kan dipastikan dulu ya, bukan Ustadz nih. Begitu. Yang bukan Ustadz nih saya Gus. Kalau Islam itu kalau sudah dikunci terus, tidak dibuka lagi. Yang mana satu nih yang Ustadz nih? Tidak ada di sini satu pendekar. Ini kamu sebenarnya tanya dengan siapa? Jangan tanya dengan Ustadz yang tinggi, tanya yang paling rendah aja, yang paling senang aja. Barulah. Nah, kalau kamu bertanya dengan orang yang sangat tinggi, kamu lagi susah nantinya. Oke, begini, saya tengok sini kan satu pendeta. Saya ini si pendeta sini. Yang satu ini kalau nak tanya tentang pendekar, tanya dengan Hidayah, ya. Satu pendekar adalah satu pendusta. Macam mana itu? Pendeta, pendusta, pendekar jadi pendusta gitu kan? Aduh, gimana sih? Oke, apanya nih? Itu yang konsepnya. Jadi sini ada pendekar ya, ada pendekar sini. Saya di pendeta jumpa dengan pendekar ya, pendekar lepas jadi pendusta nanti. Wah, jangan macam itu lah Yus. Kamu tadi bertanya kan, kalau dari sisi apa pemahaman Islam, saya menjelaskan daripada Al-Quran, saya boleh sedikit-sedikit. Tapi kalau kamu menanyakan dari Bible, itu tanyakan pada Hidayah ahlinya. Ya, kamu sekarang saya tanya, kamu nak tanyakan daripada Al-Quran ke atau nak tanyakan pada segi Alkitab? Maka begini ya. Saya tidak perlu bertanya dalam Al-Quran ya. Kalau mau bertanya dalam Alkitab, saya itu saya itu di situ pokok saya di situ. Iya, oke. Nah, sekarang saya tanya dulu samamu, nak tanya daripada segi Al-Quran ke atau nak tanya daripada segi Alkitab? Kalau nak tanya daripada segi Alkitab itu Hidayah ahlinya. Oke, silakan. Coba bagi Bang Guntur dulu bercakap. Coba Bang Guntur Oke, silakan. Bagi Bang Guntur dulu. Sebab dia dari tadi dia. Oke, aliasan. Iya. Yang paham ini apa yang dibahas. Tidak bang, soal jawab saja tuh bang. Iya, santai saja. Saya banyak saya tertidur nanti, saya sudah tertidur ya. Siapa lagi mau bertanya? Iya, lanjut Ustaz Guntur, tafadhol. Tanya ini santai-santai aja. Tanya dengan orang Kristen di sini. Mau bertanya apa?
sebelum masuk jadi murtadin begitu kan. Sakit hati gitu. Oh, Yus ini Pak Yus ini Kristen. Kristen denom apa, Pak? Saya begini, saya tidak pernah memilih daripada Kristen, Katolik. Saya merangkumi daripada Katolik, daripada Protestan, daripada karismatik, ya semua apa yang ada di gereja itu kan saya mewakili mereka semua itu. Saya mewakili karena apa? Semua itu percaya kepada Yesus Kristus, walaupun mereka ini bodoh-bodoh yang dari karismatik itu kan yang suka amburadul itu kan marah kalau macam dalam Tritunggal itu marah. Ya saya dalam Tritunggal lah. Jadi iya, paham. mereka itu kan yang jadi juga, kalau Anda beribadah di gereja apa, Pak? Oke, saya bergereja di dalam gereja paling rendah, tidak terlalu tinggi seperti Katolik ya tinggi kan begitu kan. Tapi saya masuk gereja yang dalam penginjilan SIB, kalau di Indonesia SIB. Itu gereja SIB. Gereja apa? Sidang menginjil. Itu reform kalau di Indonesia ya reform. Reformis. GMIM. Oh iya. Jadi Anda denom reformis. Yes, begitu. Tritunggal ya. Begini Pak. Oke. Cuma di Islam aja yang perbedaan cara dakwah maupun penerapan hukum-hukum di dalam Islam itu tidak ada perbedaannya. Namun di dalam Kristen, di yang lain ada yang mengerjakan puasa, ada yang mengerjakan ibadahnya, tata caranya seperti orang-orang Surya sana, Ortodok. Berbeda-beda. Tapi dalam Islam itu tidak ada satu hukum ketetapan dari Allah. Semua dilaksanakan apa adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, begini saya stop sekejap ya. Saya kunci kata. Sebentar Pak. Oke, saya kunci kata. Jadi sebentar Pak. Jadi Anda harus memahami penerapan hukum-hukum atau syariat Islam itu untuk umat manusia itu hanya satu, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjabarannya itu melalui dari sang penerima wahyu. Siapa? Beliau adalah Al-Khatamul Anbiya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia lain nggak bisa menjabarkan ketetapan syariat-syariat dari Allah. Oleh sebab itu, yang paling mahfum, yang paling mengetahui syariat-syariat Allah itu hanya baginda Nabi. Dan penerapannya pun seperti itu. Apa yang disabdakan oleh beliau di dalam sunnah-sunnahnya. Mengenai hudud, yang tadi had syarifah, yaitu hukum tangan. Di beberapa negara ada yang menerapkannya hukum tangan. Dengan dipotong ketika ketahuan mencuri. Dan di beberapa negara lain pun tidak menerapkan hukum had syarifah. Tapi tetap di situ ada nisab. Pertimbangan-pertimbangan yang digali dari dalil-dalil yang ada. Dan itu tetap hukumnya tidak dirubah. Jadi tidak ada satupun hukum yang Allah tetapkan itu dirubah di dalam Al-Quran. Adapun hukum-hukum yang dirubah, yang mengalami nasib dan masuk, itu adalah dari hukum-hukum syariat Nabi-Nabi terdahulu yang khusus hanya untuk kaumnya. Sedangkan Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat hukum-hukum itu berlaku universal seluruh umat manusia, tidak terbatas waktu,
tidak terbatas bangsa tertentu saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi ini sampai akhir kiamat nanti. Dan hukum itu tetap tidak pernah berubah. Yang dirubah itu, yang mengalami perubahan adalah syariat-syariat Nabi terdahulu. Loh, bisa begitu? Oke, jelas. Kenapa sebentar Pak? Kenapa di negara lain bisa menerapkan hukum potong tangan, sedangkan di negara yang lain tidak menerapkan hukum potong tangan karena ketahuan mencuri? Ketiga baginda Rasulullah SAW mensabdakan dalil bahwa ada yang ketahuan mencuri, seandainya anakku ketahuan mencuri, itu akan aku potong tangannya sendiri. Akan aku potong sendiri tangannya. Artinya apa, Pak? Artinya ini adalah satu bentuk ancaman yang betul-betul itu adalah ancamannya jalan terakhir. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi jalan terakhir. Karena awal sebelum ancaman itu muncul, sebelum ancaman tangan seorang pencuri itu dipotong, Allah telah menerapkan dengan kasih sayangnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bahkan Allah pun ketika mengancam hamba-hambanya itu dengan kasih sayang. Betapa kasih sayang Rasulullah ketika mendalilkan, mensabdakan bahwa apabila anakku Fatimah mencuri, akan aku potong sendiri tangannya. Ya, ternyata dipotong. Itulah bentuk kasih sayang. Tidak, Pak. Itu hanya bentuk satu ancaman kepada umatnya bahwa jangan mencuri. Lalu ada yang diterapkan hukum potong tangan di sana. Dan itu adalah masuknya ke dalam had syariqoh. Di mana di dalamnya itu ada nisab. Nisab itu adalah perhitungan yang digali dari dalil-dalil yang ada. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Oke, Mbak harus bertanya belum bisa bertanya. Sebentar, Pak. Enggak. Oke, silakan bertanya. Anda pikirkan dulu, Pak. Oke, sekarang kau bertanya. Sebentar, Pak. Ketika di hukum negara diterapkan hukum syariat Islam, di mana negara tersebut hukum positif yang diambil, yang dipakai, seperti di negara Malaysia ataupun negara Indonesia, apakah boleh orang korban atau pelaku melakukan hukum had di luar dari hukum positif? Boleh. Dan itu ada hitungannya juga nanti hukum positif, hukum negara itu. Jadi tergantung satu penerapan hukum di dalam kehidupan manusia di sini. Sudah. Yang disalahkan itu adalah manusianya, bukan hukumnya di sana. Oke. Ini. Sebentar, Pak. Sekarang di dalam Bible, Yesus pernah berkata, kasihilah musuhmu. Betul kan? Terima kasih. Bila pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Apakah bisa diterapkan, Pak? Ketika Anda sedang santai di rumah bersama keluarga, tiba-tiba ada perampok masuk ke dalam, Anda melawan atau tidak? Oke, begini. Kalau dalam sebentar, Pak, sebentar. Ketika Anda sedang santai di rumah, tiba-tiba masuk perampok di dalam, karena penerapan hukum dalam Bible, kasihilah musuhmu, maka Anda harus sewajibnya, selayaknya, sepatutnya tidak boleh melawan. Jika Anda melawan, berarti tidak mengasihi musuh. Oke, itu. Lalu penerapan selanjutnya apa? Bila mana pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Ketika perampok itu mengambil harta Anda, lalu perampok itu melihat anak gadis Anda yang cantik ingin diperkosa oleh perampok itu, apakah Anda tidak memberikannya? Seharusnya Anda berikan juga. Karena bila mana pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu.
Terima kasih, gitu kan? Itulah penerapan hukum kasih yang seharusnya dilaksanakan secara tegas dan nyata, bukan halusinasi. Paham, Pak? Terima kasih, bilang. Terima kasih. Oke, sila jawab Yus bilang gitu. Maka saya jawab apa itu? Oke, begini ya. Oke, saya jawab yang di ujungnya untuk pengertian dalam konteks ya. Kalau kasihilah musuhmu. Oke, kalau ada orang-orang yang datang lalu memperkosakan anak darah ya atau gitu kan. Jadi itu penjahat kan, itu penjahat itu musuh ya. Lalu kasihilah musuh, biarkanlah dia gitu kan. Itu kan dalam konteks perzinaan. Konteks perzinaan itu bersalah ya, itu kan dalam konteks hukum Taurat ya, tidak boleh. Jadi segala sesuatu itu dimulakan dengan firman. Sebelum Anda berkata-kata, sebelum kita memulakan kata-kata itu memulakan dengan firman. Jadi firman itu telah menyatakan segala sesuatu. Jadi yang konteks apa yang Bapak mengertikan tadi itu adalah konteks perbicaraan yang seperti apa yang di pikiran Bapak, bukan daripada Al-Quran. Itu yang saya paling mengerti ya. Tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. Yang potong tangan lalu dinyatakan dengan andaian sendiri dalam pribadi. Sedangkan dalam Al-Quran dengan jelas potonglah tangan begitu, lepas itu dikatakan oleh Bapak tadi itu mengatakan bukan begitu, dia punya penafsiran begini ya. Apakah Al-Quran itu boleh ditafsir? Ya tidak boleh. Nah itu kan pertanyaan. Pak, ya, tidak. Bentar Pak. Hukum potong tangan itu berlaku untuk yang mengimani Al-Quran. Sebentar Pak ya. Kalau Anda tidak mengimani Al-Quran, apakah berlaku hukum potong tangan itu? Inilah keadilan hukum syariat Islam. Maka saya mau jelaskan. Sebentar. Ketika seorang pelaku pencurian tertangkap, lalu dia bukan seorang yang mengimani Al-Quran. Bukan seorang yang mengimani Al-Quran itu artinya adalah bukan seorang yang kafah. Banyak di luaran orang mengaku Islam, tapi dia tidak sama sekali, jauh keimanannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu nisabnya Pak, itu perhitungannya Pak. Bukan. Ketika orang itu mengimani Al-Quran dan As-Sunnah di dalam keimanannya, maka dia wajib mendapatkan had syarikoh, potongannya. Begini, Pak. Namun ketika orang itu tidak mengimani Al-Quran dan As-Sunnah di dalamnya, maka ada nisab di sana. Sebagai efek jerah, berikanlah dia untuk bertaubat nasuha. Karena dengan bertaubatlah itu adalah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham nggak Bapak? Paham nggak Bapak? Bapak orang Malaysia datang ke Indonesia membawa KTP dari ID Malaysia. Apakah berlaku ID Bapak di Indonesia? Iya, mengerti. Itu jangan lari ke jauh. Kalau mengerti berarti Anda harus memahami juga konteks hukum di dalam Bible Anda. Kan nggak bisa menjelaskan segala sesuatu dalam firman Allah. Karena kalau sedih itu bagus lagi sedikit dengan saya itu berdiskusi ya payah ataupun susah sangat itu. Oh, emang berat Pak, karena Anda tidak nyampe pikiran Anda ke sana Pak. Saya lulusan IAIN Pak. Kok kelulusan yang tertinggi? Pak. Maka saya tanya itu. Bapak tahu Al-Azhar Kairo? Oke begini, maka saya tanya itu dalam kemuliaan Allah ya, dalam kemuliaan Allah apa Pak? Bapak menerapkan hukum kasih nggak di dalam kehidupan Bapak? Bapak mengimani Bible Anda nggak? Kalau Anda mengimani Bible Anda, seharusnya Anda jangan sekali-kali melarang perampok, pencuri, pemerkosa yang memusuhi Anda. Jangan. Harusnya berikan aja semua. Itu yang dinyatakan. Itulah penerapan hukum kasih. Gimana sih? Logika nggak itu? Potong tangan. Logika. Itu potong tangan ya, putus tangannya. Gimana sih? Apa sih orang? Anda mabuk Pak ya? Di dalam Al-Quran itu
tertulis. Orang-orang yang mencuri akan dibalas dengan dipotong tangan, jari, potong tangan. Apa lihat Pak? Lihat bentuk ayatnya. Kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang yang beriman, Pak. Yang beriman. Kepada siapa? Ya, kalau kepada Islam siapa? Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ditujukan untuk itu, hak itu. Hukum itu, sanksi itu, pidana itu untuk orang-orang yang beriman. Ya iya, tapi orang-orang ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina itu saya tahu. Muslimun. Bapak paham nggak sih? Lalu Silakan periksa ayatnya. Oke, dengar ya. Oke. Apakah Jokowi itu Jokowi? Anda orang mana? Anda orang Malaysia atau orang mana? Jangan sekali-kali Anda mau membawa nama presiden saya. Iya, saya kasih tahu apakah Jokowi mengikuti hukum potongan itu? Ya tidak ada. Jangan ada. Karena saya tanya, Jokowi orang Islam atau orang non-Islam? Jokowi Islam. Yang diterapkan di Indonesia itu hukum apa? Islam atau hukum positif? NKRI. Anda jangan macam-macam di sini, Pak. Anda bukan orang Indonesia, kan? NKRI. Anda jangan sembarangan ngomong bicara sama saya, Pak. Ya, sekarang saya bicara sama kamu. Nah, sekarang kamu mau tanya. Akhir Ridwan, tolong ditentang aja orang ini. Ini orang nggak punya adab. Mungkin orang lagi mabuk atau gimana ya? Oke, silakan. Akhir Ridwan. Ya, apa? Oke, silakan. Nah, kalau tidak bisa berbicara dalam enggak, Anda sama sekali bicara itu nggak nyambung, Pak. Anda sepertinya sedang mabuk, Pak. Anda sedang mabuk. Saya menyatakan ini dalam konsep puisi dalam kerajaan melalui dalam keilmuan, dalam pengetahuan melalui pengetahuan apa? Dalam keilahian itu. Keilahian apa, Pak? Bapak nggak tahu ilahi itu apa artinya? Kan saya tahu itu apa? Kamu marah, kamu marah. Ilahi itu artinya apa, Pak? Ilahi itu artinya apa? Janganlah pakai Indonesia, Yus. Pakai kita punya saja, Malaysia. Ya, maaf tadi terputus terpintal aku tadi. Gimana sudah itu, Ustaz Guntur? Sepertinya orang ini nggak layak ya. Iya, caranya seperti orang mabuk. Jadi daripada dia nanti melontarkan makian-makian atau hujatan-hujatan yang dia nggak sadari, yang membuat tidak kondusif, sebaiknya ditendang aja orang ini. Iya. Jadi untuk nih Ustaz Guntur, memang si Yus ini orang-orang yang kita ambil maklumnya aja. Tapi tidak apa-apa, mungkin sama Ustaz Guntur ini bukan labelnya. Terus terang kami mendengar ini memang jauh sekali. Sementara Ustaz Guntur ini menerangkan perbandingan dengan apa yang diterapkan dengan hukum. Tapi beliau tidak menangkap. Sebaiknya beliau ini untuk mungkin yang agak yang rendah-rendah aja, kayak Andri atau saya sendiri gitu. Kalau Ustaz sendiri tidak cocok bagi beliau. Yang Ustaz itu tadi saya cakap itu, Andri mana? Mana saya tahu satu. Saya tahu Ustaz mana satu. Satu macam gambar itu kan saya tahu Ustaz. Jadi mana sih? Nuis kau punya ini ya tidak berapa bagus kau punya lain ini. Nuis kau punya suara. Sedikit sedikit. Enggak, tidak orang remove, cuma kasih sedikit Yus, voice-mu. Ini main koreok nanti. Enggak ada. Jangan, Pak, kau ini. Kau kawan saya, Pak. Jangan, Yus. Oke, Yus, tidak payahlah pakai Indonesia, pakai Malaysia saja, Yus. Coba kau terangkan dulu, kenapa di Malaysia ini? Coba. Malaysia saja lah, janganlah bikin negara orang lain, Malaysia saja. Kan saya berdiskusi sama Indonesia tadi, ya udah bahasa Indonesia begitu. Ini siapa yang mana satu Ustaz? Gus dia mau cakap sama kau. Oke, cepat. Yang tadi itu sambung ceritamu di Malaysia saja. Bukan, yang Ustaz tadi itu siapa? Dia si nyambung nih siapa nih nyambung si Hasan Maduran kan. Ya, kenapa? Tidak payah lah, Yus. Tidak level sama kau. Ya.
artinya tidak guna itu orang. Bukan tidak guna. Jangan begitu, gitu, Yos. Pak. Jangan kau cakap Jangan begitu, gitu, Yos. Pak. Kau ini. Jangan cakap sembarang, Yos. Yos, di sini, Yos, kau sama saya saja lah, Yos. Kita santai-santai saja. Siap, Yos. mana satu yang oke punya yang bercakap yang oke fundamental. Oke tadi Yus, tadi yang kau cakap tuh daripada mulanya kepala. Rambut itu bersama kepala. Kepala itu ialah rambut. Macam mana tuh Yus? Kan tak sama tuh kepala sama rambut. Coba bagi buat perbandingan lagi. Begini, itu maksudnya katakanlah rambut di pantat kita itu, di kaki kita, di lutut kita, di pinggang kita tumbuh rambut ya, tidak pasti di kepala lah. Itu maksud saya. Macam tadi kan, pada mulanya rumah itu ditinggal oleh manusia dan manusia itulah rumah, begitu. Ya, begini ya. Orang dengar suara ya, saya tahu. Kau dengar suara saya? Dekat lagi sedikit. Kau joget-joget kali kau bercakap. Yes. Itulah pandai jauh. Kau cas ke teleponmu, Yos. Kalau kau cas, kau cabut dulu. Itu yang bikin noise itu. Sekarang jauh ini tidak konsisten. Sebab bisa menyanyi si Ji ini yang panggil saya di bawah diskusi. Saya tadi menyanyi karaoke kan. Oh, kalau karaoke ya itu bagus itu. Bagus. Tapi Yos, sekejap Yos, berapa botol sudah kau minum itu? Hari-hari saya minum. Yalah, berapa botol sudah untuk malam ini yang saya tanya? Kalau malam ini mungkin 14 nih. Oh, itulah kau. Oke, begini bro, yang orang Sabah kan macam mana? Jangan kamu tadi orang Sabah, aku pun orang Sabah, juga aku minum. Gila kau nih. Sambung yang tadi, Yos. Sambung yang tadi, cepat. Kasih belanja lagi nanti lagu nanti. Nah, ya lanjut Mas Ji. Cepat lah yang tadi itu, Pak. Si Alda pun pura-pura sombong nih si Alda ini. Bukan sombong. Sombong bahasa sama kau tuh. Lanjut. Karena dia tidak mengaku orang Sabah itu. Dia bilang aku udah mengaku orang Kelen. Bapak cepat ya. Alda ya. Karena dia tidak mengaku. Diamlah kau, bodoh kau. Nanti marah. Tunggu dia marah-marah saya. Bodoh lah kau. Marah itu sih. Kau dipanggil Laling kau marah, dipanggil Daling kau marah, sayang kau marah. Apa? Jadi itu kalau panggil sayang bini saya tenang saya. Bukan aku sayang. Kau cemburu Bani, mungkin kau pikir aku panggil sayang binimu. Bukan. Indahlah. Coba mana tadi Bang Rasta tuh. Coba Bang Rasta sambung dulu cerita kamu tuh tadi. Siap, sudah aku dengar terputus tadi. Coba Bang Rasta. Iya. Coba. Oke, Kayus. Oke, tepat adalah lanjut. Kita menyimak. Oke, Kayus. Mana satu bercakap setiap setting dulu. Saya ini rambut sedikit ya, sekejap. Bukan apa. Kebas sudah kali mukamu tuh, Yus. Siapa ya bercakap nih? Aku orang Sabah juga nih, Yus. Iya, siapa nih? Si Abang Rasta. Abang rusak ada apa? Iya, rusak pun boleh juga, Yus. Orang tahu ini kalau begini nih. Orang tahu kah? Kamu orang tahu kah? Bukan lah, Yus. Orang Lada tuh aku, Yus. Lada tuh sama Tawau tuh hampir dekat lah kan. Nanti ketinggung dicam kan. Waduh. Itu lah, Yus. Jadi Yus begini, Yus. Berapa masih oke kah, Yus? Coba kau tampar muka kau, Yus, sakit kah? Tampar itu. Siapa bilang sakit? Lurus kan? Buat tampar sakit kan? Yus, masih oke kah, Yus? Nggak pernah juga, Yus. Oke, begini pertanyaannya. Jauh, Yus, suaramu, Yus. Jauh. Dekat, Bayu. Halo. Kau cabut dulu tes teleponmu tuh, Yus. Saya pamit itu Aki Ridwan ya. Oke. Ya, Ustaz Guntur, tafadhol. Terima kasih ya, Ustaz Guntur ya. Sering-sering Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ki, Rasta deh lanjut aja, santai aja sama Denny. Macam mana tadi itu? Macam mana? Yo hai masih bahasa Brunei.
Oke, pertanyaan-pertanyaan yang saya serius tadi pening-pening lalat tuh. Nah, mana si Rasta? Bentar. Ya, bising anjing dekat rumah, Wah. Biasanya rumah tidak ada bisingan. Geng, Yus, oke Kak Yus. geng Jiren, nulis kau punya telepon, geng. Coba kita satu ganti-ganti. Kasih chance si Rasta dulu. Oke, lanjut. Jadi Yus, boleh lanjut Yus. Oke lagi Yus. Ya oke, pertanyaan-pertanyaan. Terus Oke Yus. Menurut kau Yus, firman itu apa juga Yus? oke, begini. Saya terus jelaskan lah, tidak perlu untuk berpusing-pusing ceritanya. Sebab Oke. begini, firman Allah itu bukanlah kata-kata Allah. Bukanlah yang seperti apa yang dikatakan oleh manusia itu adalah kata-kata Allah. Itu kata manusia. Karena apa? Di sini jawabannya. Allah itu tidak boleh dikatakan oleh manusia seperti apa yang dalam sifat manusia untuk mengatakan itu adalah bahwa menunjukkan kata-kata Allah. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi. Itu firman tetap firman. Tetapi tidak boleh dinyatakan oleh manusia. Karena Allah itu tidak terbatas, manusia terbatas dalam sifatnya. Jadi itu jawabannya. Jadi menurutmu firman itu apa? Oke, menurut dalam Kristen, bukan saya ya. Saya tidak menunjukkan, saya tidak mengatakan seperti saya yang mengatakan. Tetapi menurut dalam Alkitab itu, pendeta-pendeta itu mengatakan bahwa, bukan pendeta, saya juga mengatakan bahwa firman itu adalah pencipta. Segala sesuatu yang dicipta melalui daripada firman itu. Maka yang disebut, bukan dikata-katakannya, maka yang disebut dalam Alkitab itu dinyatakan dalam penciptaan. Segala sesuatu diciptakan daripada firman. Bukan Allah yang mencipta, tapi firman itu menciptakan segala sesuatu. Nah, jelas ya? Oke. Jelas ya. Jadi menurut apa yang kau cakap di Bible, yang menciptakan itu adalah firman. Ya. Jelas. Oke. Jadi menurut Yesus macam tidak sama pula dengan menurut kau Yus. Sebab di Yohanes, sekejap Yus, aku cari dulu Yus ya. Yohanes 12 Yus. Yohanes 12 44 sampai 50 Yus. Enggak, Yohanes sampai 50 itu apa tuh Yus? Coba aku baca dulu itu apa maksudnya. Oke Yus. Jadi aku baca dari 44 sampai 50 Yus ya. Panjang maksudnya. Tidak panjang. Oke, silakan. Oke Yus. Firman Yesus yang menghakimi katanya lah. Di sini yang berkata-kata di sini Yus. Ini adalah si Yesus ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. 45-nya Yus. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47-nya Yus. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48-nya Yus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Aku ulang ya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. 49-nya Yus. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu firman ya, firman yang disampaikan oleh Yesus ya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus itu apa itu Yus? Kata-kata Bapa Yus. Siap. Sudah siap. Halo, dengar. Sudah siap.
Siap saya. Oke, dengar ya. Apa yang kamu baca tadi itu melalui daripada Yesus. Oke, saya bagi simpulkan. Kalau kamu mau baca ulang, ya silakan. Nanti saya kasih sekat di situ, saya kasih sekat baru satu persatu saya kasih paham ya. Tapi itu kesimpulan di dalam pribadi Yesus itu ketika dia berkata. Bukan pribadi Yesus. Nah, Itu begini firman dengar dulu. yang Ya, disampaikan. firman. Ya, oke. Nah, sekarang ini saya cakap firman itu siapa? Maka Yesus. Kamu tuh. Maka yang tadi itu yang berkata-kata itu ada di pribadi Yesus. Cuma sekarang kau baca itu. Saya kasih sekarang ini kau baca. Kalau kau cakap di ayat 50-nya. Ayat 50-nya. Yang kau cakap yang mula-mula tadi itu. Kau cakap yang mula-mula itu saya kasih jelaskan satu persatu ya. Oke, saya jelaskan apa. Sekarang kau baca. Tadi saya membahas. Oke. Barang siapa percaya kepadaku. Oke, stop. Barang siapa yang percaya kepadaku. Siapa yang berkata itu? Yesus. Kan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yesus berkata. Ya Yesus lah. Oke, silakan terus. Ya Yesus lah. Gimana sih? Oke, Yesus. Oke, lanjut. Lanjutnya, ia bukan percaya kepadaku. Apa nih, Yus? Yang diam. Oke, lanjut. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu bagi kami. Oke, lanjut. Bagi orang Kristen itu. Oke, lanjut. Bagi orang Kristen maksudnya? Coba kau baca ulang dulu. Coba kau ulang. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu orang iman Kristen itu. Iman Kristen itu di sini melekat. Oke, selesai. Tapi bagaimana? Tergantung kan nanti saya kasih mencerahkan ini. Nanti kamu pertanyaan esok-esok. Ya, lanjutkan. Habis sebab saya mau melanjutkan itu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu tadi dalam Kristen. Barang siapa yang percaya kepadaku dan dia beriman kepada Dia gitu. Oke, lanjut. Terus lanjut. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Dia yang mengutuskan aku. Oke, iya, telah mengutuskan aku. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutuskan aku. Artinya wajah ataupun tubuh Yesus. Siapa yang pernah melihat saya, dia telah melihat Allah. Artinya yang melihat Yesus ketika dia berkata-kata seperti itu, dia orang-orang yang itu telah melihat Allah. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Oh ya, jadi yang telah mengutus aku? Yang mengutus dalam Yesus datang ke dunia ini. Oke, jadi Allah utus Tuhan ya? Begini, itu ya nanti kau tanyakan di hari yang terakhir itu. Oke, nanti kau simpan dulu ayat ini. Jadi Yesus itu Tuhan gitu. Nanti di akhir itu, oke. Ayat itu dulu kita berbicarakan sekarang. Nanti di akhir nanti kau pertanyakan. Oke, silakan. Pertanyaan seterusnya. Oke. Baca ayat itu. Baca lagi. Oke, baca lagi, silakan. Aku layak itu. Oke. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya Stop. Aku datang ke dunia sebagai terang. Apa itu terang? Tidak ada terang di dalam dunia kalau tidak melalui Dia. Yang terang itu bercahaya. Yang bercahaya itu adalah Dia yang mempunyai, yang memiliki, Dia yang berkuasa. Itu. Begini, saya bagi contoh ya. Kalau bunga kau tanam di rumah, tanpa cahaya dia akan mati. Tapi kalau kasih dia cahaya, dia pasti hidup. Nah, iklan sekejap, Yus. Oke, Insen. Selamat malam. Diam dulu. Kejap. Diam dulu. Ada Insen. Insen, selamat malam, Insen. Oh, ada sudah kah? Ada. Oke, ini saya punya teman nih. Selamat malam semua. Selamat malam, kabar baik. Oke, selamat malam. Terima kasih Insen karena datang Insen atas jemputan saya. Terima kasih. Sama-sama. Kawan. Oke, ini saya punya sahabat. Ngomong, Yus. Salam Insen. Selamat malam.
Selamat malam Yus. Kabar baik. Oke, tengok Lanjut ada dulu, ini saya punya lanjut. kawannya. Oke, maka saya jelaskan. Ini saya punya teman nih. Bang Arman, kejap, yes. Bang Arman, masih ada monitor Bang Arman? Ya, Bang Arman. ada pertanyaan tadi itu. Apa kabar kawan? Selamat malam. Bang Arman masih monitor Bang Arman? Ini saya kasih co-host dulu Bang Arman nanti supaya ini senang mau kondusif kalau ini. Yang penyaliban nanti habis punya rokok nanti susah lagi mau keluar. Tidak apa ya, santai saja. Tidak apa-apa lah. Jadi, geng, Jirain. Macam mana, geng? Tadi itu mana sana tadi itu hilang dia. Saya mau memperjelaskan dalam Alkitab itu kan. Mana sih Jirain? Yang mana tadi itu? Guru. Habis cas. Oh, guru. Mana kau guru? 2% sampai lebih. Guru. Nanti buk jatuh. Jirain. Sansan masuk itu. Sansan itu oke tuh. Kalau itu bagian itu oke ya. Tapi itu bagus. Dia itu bukan bagus ya, tapi Tidur kah? Hello. Jirain. Tadi ada Pak Denny. Tidak kan dia sudah tidur. Atau sama Seno saja lagi si apa Sandri? Sama Sandri lagi. Sama ini pun boleh, Mbak. Sama Bang Rasta pun boleh juga. Tadi sebab lagi pun tidak si Yus pun tidak ketentuan sudah aku tengok. Ya, dia Relax Pak Yus. Jangan kau begitu. Kau dengar kalau aku cakap. Ya saya benang kau lah kalau kau mau menang kau. Ya jangan Pak begitu kau nih kawan begitu. Jangan bawa skala sama. Dalam ya jalan begitu. Bah, jadi siapa yang bolehlah mula? Bang Rasta lah. Bang Rasta? Saya serahkan kepada dia. Lah, ada. Bagi Gege. Siapa? Siapa di sini? Kawan, mulai belum? Luar pun boleh. Luar pun boleh. Nggak mau luar? Mau luar? Udah malam. Dia kan musuh Bang Hidayah. Bang Hidayah aja lah. Jangan. Nanti enggak apa nanti. Siapa punya masalah? Hanson punya masalah. Kalau saya sini di bawah. Coba kejap. Aku panggil si Jirain dulu sekejap, Hanson. Hai kawan. Awak pun ada sini kah? Oke. Saya ingat kamu Zoom lain. Oh, saya sudah lama sini tadi ya. Oke, baik. Selamat malam Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat malam. Oke, begini ya saudara. Malam ini saya dengar Hanson dengan orang Islam. Nah, ya tadi kan saya sudah tadi. Nah, tidak ada jawaban. Ya tidak ada sama sosial daya nih. Jadi begini, saya itu kan jadi pendengar, jadi bukan berarti berdia. Batuk lah kau Yus. Ya kau itu nanti. Oke, kalau pertanyaan. Siapa kau nih Yus? Ingat dulu. Oke kawan, Insan. Selamat malam Insan. Yus, kau diam dulu Yus. Kau tutup dulu. Selamat malam. Yes. Selamat malam. Kau tutup. Selamat malam. Yes. Kau tutup dulu kau punya Oke, Insan. Selamat malam Insan. Jadi di sini kita santai-santai saja, jangan kejang-kejang. Mungkin di sini ada persoalan atau pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, boleh diutarakan di sini. Insya Allah banyak Muslim sini untuk menjelaskan. Dan kalau dalam diskusi itu yang biasanya kita bertanya dan kita menjawab ketika ditanya. Dan orang menjawab begitu juga ketika dia bertanya, dia harus dijawab. Saya kira begitu Insan. Macam mana Ging? Ada nikah? Ada wakil Islam lain, Muslim? Jirain aku sudah kontak si Jirain tapi macam tidur dia nih. Abang Arman mana? Sebab kadang-kadang
susah kita nih, kadang-kadang pandai pandai kacau nih nanti kalau tidak host. Itulah, aku pun tidak co-host ini. Oke, aja macam mana aku mau jadi co-host? Coba kau tekan. Sudah aku tekan kau punya nama nih, jadi tidak di sini. Cuma Abang Arman saya boleh buat tuh. Nah, iya, betul. Bang Arman mana? Orang tidak boleh telepon deh ini. Sudah Ini si banking goals. Coba deh buka mute-nya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Jadi mau saya. Ini jadi pacar Bang Hidayah, mana? pacar Bang Jirain ya. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kah? Jadi Ging macam mana Ging sama kau sejak aku moderator atau macam mana? Susah bah nanti kalau sama aku. Sebab aku sudah sama dia semalam. Kayak cerita santai. Jadi siapa-siapa saja lah. Oke, saya lah Insan. Kita diskusi santai-santai saja Insan. Macam mana? Boleh tak? Boleh, tapi saya ingat kamu nak diskusi tentang Yajuj Majuj. Sebab semalam saya dengan G kan, kita sedang melanjutkan satu topik tentang nubuat seperti dalam Islam dan Kristen kan, atau Yahudi, kita menunggu satu Mesiah. So Mesiah yang ditunggukan, dia kata dalam Islam tu Isa Al-Masih. So kita Kristen tu menunggu Yesus Kristus, tapi dalam Yahudi tu dia macam menunggu seseorang Mesiah yang bukan yang kita katakan. So kita sedang melanjutkan isu itu tentang ada apa masalah dalam penekanan kita sendiri masing-masing macam tu. So kalau Yahjud dan Mahjud kamu lanjut sama G lah kalau itu macam. Sesiapa pun boleh lah. Kalau bagi kami umat Islam menunggu benda itu kalau kami terangkan, kami jelaskan pun itu ayatnya sakral karena itu diperdalam oleh firman Allah yang betul. Oh bukan. Saya faham ada ayatnya. Tapi kadang-kadang kita kena faham kedudukan kita masing-masing kan. Misalnya saya kata, kita sebagai Kristen dalam penekanan Alkitab kita, dia kata kita menunggu yang Yesus akan datang sebagai penghakim. Dia akan menghakimi semua makhluk. So dia bukan hanya setakat manusia. Dia tidak seorang manusia boleh hidup selama 2000 tahun. Alkitab dia hanya sebut manusia yang paling tinggi usianya pun 969, yang kedua 952, yang ketiga 939 macam tu. So dia tak ada manusia yang lebih daripada 1000 usianya. Tapi dia kata kalau dalam penekanan Islam kan, dia kata Isa Al-Masih tu dia hidup selama 2000 tahun. Kemudian dia datang balik ke dunia kita untuk menghakim, menyampaikan sedikit syariat. Kemudian dia akan berkahwin dan akan mati. So dia macam tak make sense lah. Saya cuba tunjukkan beberapa butiran. Butiran kedua tu seperti Mahdi. Mahdi itu adalah seorang watak yang tidak pernah disebutkan dalam sumber semastanya. Misalnya dalam ajaran kekristenan ataupun Yahudi, tak pernah sebut tentang watak ini. Tapi watak ini hanya muncul dalam saat Islam itu berwujud. So ada dua butiran macam ni, dan ketiga tu adalah tentang Yajuj Majuj yang ditekankan dalam sumber Islam. So dia menyebut bilangan contoh semalam. So kalau kita nak lanjut, kita boleh lanjutkan. Okey, begini kawan ya. Okey. Ketika berdialog, kita berbahas sesuai dengan keimanan. Kalau kita nanti membahas tentang hadis, hadis ini orang-orang yang pakar hadis yang boleh menerangkan. Jadi jujur saya, kalau hadis saya tidak menguasai itu. Kalau tentang Yahjud dan Mahjud, itu tentu orang-orang kiai atau ulama ustadz yang menerangkan itu. Nanti kalau kami Islam ini berbicara tidak sesuai dengan data, atau kami mengubah ayat, itu kami sendiri keliru dan nanti orang Islam lain persalahkan. Jadi tidak semua orang itu kalau hadis boleh dia utarakan itu dengan cara yang betul kecuali pakarnya. Tapi kalau dalam Al-Quran, kamu koreksi tentang keimanan Islam, tentang ketuhanan atau keagamaan itu tidak masalah. Karena itulah keimanan. Maksudnya begini Hidayah. Maksud saya ini adalah ajaran umum, pemahaman yang umum, pengetahuan umum bagi orang Islam. Dia ada penekanannya. So Kristen pun ada anti-Christ. So Kristen tu dia ada juga penekanan Kristen. So kita juga ada God dan Magog semua.
So dalam penekanan masing-masing, kita akan fahamlah sebab kita Kristen dan Muslim kan. So Muslim tu bertanggungjawab atas penekanan mereka, kita bertanggungjawab atas penekanan kita. So kita membandingkan di antara dua penekanan, macam ada sedikit butiran macam tak memuat kepada kisah, kepada logik semua tu. Macam jadi saya harap kamu fahami dengan apa yang saya bilang. Ya'juj dan Ma'juj ini ada dalam hadis. Jadi mengutarakan dia sama dengan kedatangan Isa Al-Masih untuk kedua kali ini semua dalam hadis. Ya, saya faham. Jadi, kalau kamu faham dengan apa yang saya bilang, kami kalau bukan pakar hadis, kami tidak boleh mengatakan itu sesuka hati. Karena itu yang pakarnya yang tahu. Jadi dalam dunia ini hanya sebilangan sedikit orang saja yang boleh sebut tentang Ya'juj Ma'juj dan percaya kepada Ya'juj Ma'juj lah. Kalau kita tak boleh menerangkan, kalau sebentar Hidayah, kalau kita tidak boleh menerangkan, boleh itu saya bicara? Maaf. Sebentar boleh tak? Katakan kalau saya sebagai Muslim biasa, okey, lepas tu saya begini, sekejap. Apa nih? Sorry sekejap saya potong ya. Saya tidak dengar suaranya, putus-putus. Kenapa nih? Kejap dulu Yus, nanti dulu Yus. Commute dulu Yus. Bagi orang laluan bukan, dulu. Tadi apa yang kamu bahas, saya tidak dengar. Saya tidak terdengar ya, putus itu masalahnya apa itu? Saya di mute ke apa? Nanti saya dulu Yus. Sekarang nih bagi laluan dulu yang apa? Tidak jelas. Nggak, coba kau keluar dulu, lepas itu kau masuk balik. Coba kau nanti putus lagi. Saya tidak dengar macam mana saya mau nanti kalau saya merangkumi semua itu. Dengar dah. Halo. Dengar. Saya dengar kau. Kau dengar saya? Aduh, macam mana ini? Tadi si message bagi dia. Si Hasan tadi baca KPK saya tidak dengar. Bukan saya tidak dengar, saya tidak dapat mendapat apa yang dia perkatakan Chanson maupun si Al-Hidayah ya begitu. Al-Hidayah pun dia cakap pun saya tidak dengar. Tidak, sekarang nih begini saja, simpel ya. Kau dengar? Coba halo bilang. Kau dengar ke suaraku? Halo. Ini jelas tak? Lain masih puji. Saya testing saya punya suara dulu. Testing 5, 4, 2, 3, 1. Jelas tak saya punya suara? Oke, 2, 3, 1. Oke. Al-Hidayah, silakan. 1, 2, 3 bilang. 1, 2, 3. Tidak percaya KP. Oke ya. Oke. Terus sekarang. Oke. Mute dulu, Yus. Nah, hilang lagi suara. Hilang tuh kan. Oke. Boleh. Susah nih saya punya kacau kepala aku, Yus. Kau mute saja, geng. Kau boleh mute tuh, sebab kau co-host. Oke. Sambung, Ensen. Macam mana tadi? Oke. So, begini Hidayah. Maksud saya, katakanlah kalau saya adalah seorang Muslim biasa. So, kalau saya adalah Muslim biasa dan ini adalah perkara yang saya percaya. Perkara yang saya percaya, pasti saya dapat menerangkan. Kalau you kata, hanya seorang pakar hadis saja, dia boleh terangkan. Bagaimana kita sebagai yang bukan pakar, bagaimana kita nak percaya? Kita tak dapat percaya kepada sesuatu kita tak dapat terangkan. Betul tak? So logik dia tak make sense lah. Kalau kita nak kata, saya percaya ada wujudnya Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Saya boleh terangkan. Kalau kita kata, saya tak boleh terangkan, hanya pakar saja boleh terangkan. Okey, boleh gantian Insan? Boleh. Okey, ganti ya. Sekarang Insan, untuk pengetahuan kamu, Islam ini bukan seperti, mohon maaf, yang kamu membaca Bible terjemahan. Sebab Islam ini, bila kami beriman, kami mengetahui bahwa adanya sosok, tetapi bukan berarti kami beriman buta-buta. Kami tidak boleh mengatakan bisa keluar dulu tanpa masuk ada konteks pengajaran itu sendiri. Kami tidak boleh berkata-kata, contohnya ya, kalau kamu bilang, kalau kami tanya, contoh saja, mana ayat Yesus bilang dia Tuhan? Kamu tidak boleh artikan begitu, harus ditekan dulu. Jadi Islam tidak boleh begitu. Mesti yang ayat tepatnya disebut. Itu bezanya Insan. Jadi kalau kamu mengutarakan sesuatu untuk perbahasan, kalau untuk hadis, mau orang yang pakar untuk menjelaskan. Karena kalau kami menerangkan sama kamu, sudah kami sendiri pun tidak tahu arti hadis itu, menerangkan kepada orang. Kamu yang menerima juga tidak merasa benar dengan apa yang kami terangkan. Baik kita pilih tema yang lain, supaya jangan bingung. Jadi kalau menurut kepada logik Hidayah, adakah Hidayah tu pakar Al-Quran? Kalau bukan pakar Al-Quran, tak boleh menjelaskan Al-Quran. Sebab bukan pakar hadis, tak boleh menjelaskan hadis.
Saya tidak mengatakan saya tidak pakar Quran, Insan. Kamu faham apa yang saya bilang? Itu hadis dengan Al-Quran. Hadis ini wahyu kepada Rasulullah. Al-Quran itu wahyu Allah kepada malaikat, daripada malaikat kepada Rasulullah. Tidak sama. Jadi untuk menerangkan hadis, saya maksudnya logiknya. Sama juga logik kamu. Kalau bukan seorang pakar hadis, kita tak boleh menerangkan hadis. Sebab kita bukan pakar tentang hadis. Jadi kalau kita bukan pakar Quran, bagaimana kita nak menerangkan Quran? Insan, saya ini mualaf kawan. Untuk pengetahuan kamu, saya mualaf. Orang yang masuk Islam, bukan yang berilmu Islam. Insan, jadi di sini kan simple saya terangkan ini, Insan. Ini kita age to age. Itu logik kamu sendiri kan, Hidayah. Saya cuma menjelaskan kepada kamu, itu logik yang kamu beri saya. Kamu yang kata kalau bukan pakar seorang pakar hadis, maka tak harus kita menceritakan tentang hadis. Ini masalah sebenarnya, Insan. Inilah masalah kamu kalau sama saya bercakap. Tapi tidak apa-apa lah, Hidayah. Biarlah. Biar dia mau cerita apa. Okey, Insan. Jadi kita akan cerita pasal eskatologi melalui Kristian dan juga Islam. Macam ni. Semalam kamu dengan saya berbicara subjek berikut kan, tentang Mesaya semua, Yajuj Majuj semua kan. So siapa yang berbicarakan? Awak yang ajak saya kan? Ya. So kamu sebagai Muslim tak ada masalah. Saya tak kata kamu ada masalah untuk bicara perkara ini. Kita memang boleh berbicara. Sebab kan? itulah saya bilang tadi, ini hal kamu yang lanjut. Saya mau pilih tema yang lain. Itu macam. Kalau kamu nak pilih tema yang lain, sebentar Hidayah. Kalau kamu nak pilih tema yang lain, kamu tak mau tema ini, kamu tak harus memberi saya alasan dengan cara macam sudah tu Insan. Saya sudah bilang tadi, Insan. Sekarang Insan macam ini, kalau seandainya pakar dan tahu tentang jamaah itu, coba jelaskan sekarang mana sisi apa pemahaman kamu. Coba paparkan dengan kita. Jelas. Tidak cepat. Apa lah ni, Yus? Nanti dulu Yus, kau bercakap Yus. Sebab tadi sebelum saya masuk Zoom kan, Haji semua ramai Muslim dia mengajar. So saya kata jom nanti kita akan masuk Zoom. Kerana apa? Sebab saya sangka kamu nak melanjutkan topik. Tidak apa. Sekarang ni Insan. Sudah cukup. Jadi sekarang ni kita sambung. Kalau kau mau sambung. Mulakan. So kita nak sambung topik Yajuj Majuj. Sambung daripada mana? Daripada eskatologi kau punya agama kan, yang Yesus turun ke bumi, yang mengadili manusia. Sekarang kau bawa dulu cerita daripada agama kau. Cuba kami dengar. Bukan. So sekarang saya nak ringkaskan, kita sambung balik dekat di mana kita berhenti. Dekat situ beberapa butiran yang saya telah. Tidak, sekarang ni kita perlu jelaskan itu antara kita berdua semalam. Jadi kita perlu cakap dari mula. Ya betul. Kami mau daripada mula. Daripada mula supaya orang dapat. Daripada mula, sungguh mudah saja. Nah, Yesus bukan setakat manusia. Asal Yesus adalah ilahi, dia adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan, oleh itu panggil prakewujudan Yesus. Yesus hanya berwujud sebagai jasad saat pada perjanjian lama, perjanjian baru. Dia datang untuk mengambil sifat kedua, sifat manusia, membentukkan jasad. Firman Tuhan itu menjadi jasad. So dalam jasad tu adalah penekanan yang baru. Dia hanya unpack dekat perjanjian baru. So perjanjian lama tu Yesus adalah ilahi, dia belum lagi jasad kan. So kita kata, Yesus tu asal ilahi. So kemudian pada akhirat nanti dia akan datang sebagai penghakim. Dia akan menghakimi semua makhluk. Semua makhluk di dalam dunia. So dia boleh hidup selama 2000 tahun lebih, tak ada masalah. Sebab itu sokong kepada butiran, dia adalah ilahi, dia bukan setakat manusia. Oleh itu saya menunjukkan ada satu canggahan di antara Islam dan Kristen. Sebab Islam dia pun menunggu Isa Al-Masih yang akan menjadi penghakim untuk menghakimi dunia. Tetapi Isa Al-Masih ini hanya setakat manusia. Dan dia akan siap menghakim dan menyampaikan syariat. Kemudian dia akan berkahwin seperti manusia biasa dan dia akan mati. So dia macam tak make sense lah. Di antara sini macam ada dua penekanan, kekristenan dan Islam, macam ada canggahan. So sekian sini saja. Pencanggahan dari segi apa maksud kau? Yesus kan manusia. Pencanggahannya maksudnya, kita punya penekanan Yesus adalah ilahi.
So dia hidup selama 2000 tahun, itu dapat sokong, memuat kepada jalan cerita, dapat memuat kepada penekanan. So dia ilahi, dia bukan setakat manusia. Dia ada hidup usia, hayat yang lebih daripada 2000 tahun, tak ada masalah. Tapi kalau you kata seorang manusia yang telah manusia, lepas tu dia hilang 2000 tahun, dia boleh berwujud 2000 tahun, kemudian dia datang balik, lepas tu dia menyelesaikan misinya dan dia akan berkahwin dan dia akan mati seperti manusia biasa. Itu macam it makes sense lah. Jadi kalau kami dari segi agama Islam juga, Yesus itu seorang manusia. Kamu itu dari segi kamu punya agama, kan Yesus itu seorang manusia. So kita yang nak dia naik pergi langit. So kita nak menjelaskan bagaimana penekanan dari segi kamu itu memuatkan. Sedangkan manusia mana boleh ada hayat 2000 tahun lebih. Bagaimana pula jadi kalau Yesus 2000... bagaimana pula? Yesus kan manusia. Saya kata Yesus kita disebutkan adalah ilahi. Penekanan itu sokong kepada apa yang penekanan kita. Tidak. Tapi waktu dia naik ke langit, yang dia pergi terbang ke langit itu kan betul. dalam bentuk manusia. Ya, bentuk dan manusia. Dia turun pun nanti dalam bentuk manusia juga. Ya, betul, bentuk jadi manusia. Kalau sekejap dengar dulu. Jadi kalau dengar dulu saya cakap. Jadi pandangan kami dalam Islam, dia seorang manusia. Dia pun naik ke langit dan dia akan turun balik. Saya akan jelaskan kepada kamu. Jadi apa bezanya kau cakap yang pelik di situ? So saya akan jelaskan kepada kamu. So kamu hanya nak kata Yesus itu manusia kan dari segi kita kan. So saya akan jelaskan. Nah, dalam Yohanes 20 ayat 18, Yesus bertemu dengan Thomas. Dia kata, sekarang kamu boleh letak tangan kamu dekat sini. Macam mana? Lepas tu kamu merasa. Lepas tu dekat saat itu Thomas telah kagum dan kata, ya Tuanku dan Tuhanku. Okay, so lepas tu itu bermaksud apa? Nah, kita kata saat seorang dibangkitkan, dia akan berubah. Dia mempunyai tubuh yang dimuliakan. Bagaikan itu. So Yesus ada tubuh, bukan bermaksud dia adalah, pertama bukan bermaksud dia masih seorang manusia. Kedua, saya kata asal Yesus, pra kewujudan Yesus adalah ilahi. Dia bukan asal jasad. So boleh faham? Oleh itu Yesus mempunyai hayat yang panjang pun dia tak terhad kepada duniawi, masa, ruang semua. Jadi penekanan kita, Yesus adalah ilahi. Jadi dia turun, kejap, saya tanya dulu. Dia turun nanti second time dalam bentuk manusia kah atau bukan bentuk manusia? Itu saya mau tanya. Dalam bentuk manusia bukan... Nah, manusia lah kan? Bukan macam tu. Dalam bentuk manusia... Tidak, macam mana kau cakap sekejap bukan manusia, sekejap dia ilahi, sekejap dia bukan manusia. Dia naik pergi langit dalam bentuk manusia. Dia turun balik dalam bentuk manusia. Itulah tunjukkan kepada saya akhir zaman. Malaikat pun ada bentuk manusia. Bukan bermaksud malaikat tu manusia. Faham tak? So saya nak katakan, you tak boleh ambil satu cabaran, canggahan, ambil satu argument seperti, oh bentuk manusia bermaksud manusia. Tak boleh. Saya kata, Yesus jadi kenapa pula tak boleh sedangkan Yesus itu manusia, dia bukan roh. Dia punya tulang dan daging. Dia sudah cakap. Sekarang begini. Dengar dulu saya cakap. Sekarang begini. Dengar dulu cakap dengan saya. Tidak insan kalau kau saya mau jelaskan kepada. Sekarang begini. Sekarang begini. Nah, faham tak? Saya punya kedudukan sungguh jelas, saya menekan kepada kamu. Bukan kamu mewakili saya untuk menekan. Okey? Awak punya kedudukan. Saya tanya. Sebentar dulu. Awak punya penekanan dalam Islam, Yesus itu manusia. Awak tak boleh mewakili kedudukan saya. Saya menjelaskan kedudukan saya. Kita punya Yesus adalah Tuhan, adalah ilahi, bukan setakat manusia. Jasad itu adalah sifat kedua. Awak tak boleh paksa mewakili saya kata, Yesus itu manusia. Itulah saya bilang, biar saya bercakap dulu menggunakan dalil dalam Alkitab. Yang dia cakap hantu, dia cakap apa tu guru? Geng, manusia hantu tidak berdaging dan tulang. Yesus ada cakap gitu kan? Sekarang kamu faham isu di mana tak? Sekarang kamu faham ada isu di sini. Oleh itu kamu nak jadikan Yesus kita dalam penekanan kita. Dia cakap hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Dia cakap bukan. Sebentar. Sekejap. Nah. Sekarang saya kata kita punya kedudukan sebagai kekristenan adalah Yesus itu ditekan sebagai ilahi. Oleh itu tidak terhad kepada ruang masa dan duniawi seperti kita manusia. Tapi kamu punya isu adalah, you punya penekanan menyebut Yesus itu, Isa Al-Masih itu adalah manusia. Itu kedudukan kamu. Oleh itu sekarang kamu tahu ada satu masalah dekat sini dan kamu cuba menjadikan Yesus saya pun manusia. Awak sedang mewakili saya. Bukan, tak boleh. You tak boleh mewakili kedudukan saya. Kedudukan saya jelas. Saya kata Yesus kita ilahi. Bukan setakat manusia. You tak boleh tukar pemahaman kamu memaksa ke atas penekanan kita. Okey, jelas? Penekanan kita Yesus ilahi. Penekanan kamu Isa Al-Masih, kamu manusia. So sekarang satu masalah,
Isa Al-Masih, Yesus Kristus akan hadir. Tapi dia wujud 2000 tahun. So soalannya, bagaimana seorang manusia boleh wujud 2000 tahun? Okey, boleh saya cakap sekarang? Boleh? Okey, di dalam Lukas 24:39, lihatlah tanganku dan kakiku. Ini benar-benar aku. Sentuhlah aku, lihatlah aku. Antu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat padaku. Jadi dia tu manusia. Sebelum dia naik pergi langit, dia beritahu kan, ini yang ditinggalkan kepada kamu. Muridnya membalas apa? Muridnya membalas, ya manusia atau apa? Tapi dia cakap dia tulang dan daging. Bukan. Saya tak tanya awak. Jadi muridnya membalas apa? Saya nak tahu awak sekarang membawa soalan ke atas meja. Saya sedang membalas kamu. Kamu kena beri feedback. Betul. Saya nak tahu apa yang muridnya merasa. Muridnya merasa dia cuba tengok apa dia cakap. Cakaplah awak, kalau awak minta awak yang baling ayat itu. Sebab kau cakap tadi, kau bilang Tuhan kau itu bukan manusia, dia ilahi kau cakap. Dia naik dalam bentuk manusia, dia turun dalam bentuk manusia. So apa yang pelik dia di situ? Dia akan berkahwin dan menikah. Pelik dia di mana? Itu saya tanya dengan kau. Sedangkan dia cakap sini Lukas 24:39, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti kamu lihat ada padaku. Itu kan yang ditinggalkan kepada kamu. Di sana bukan penekanan Yesus sedang menceritakan dia adalah manusia, faham tak? Di sana jadi adalah sekarang saya sedang menjawab. Boleh tak kamu jangan potong saya saat saya menjawab. Kenapa kau marah-marah ni, Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Saya sudah cakap dengan kau tadi kan. Saya tak suka saat kamu cakap. Saya sentiasa hormat, beri masa untuk kamu cakap. Saat saya cakap kamu suka kacau. Saya tak suka macam tu. Okey. So saya nak tahu, sekarang kamu membaling ayat itu ke atas meja. Tapi penekanan tentang ayat itu, Yesus bukan cuba menekankan bahawa dia adalah manusia. Ayat berikut menekankan, Yesus sedang memberitahu muridnya faham dia adalah ilahi. Jelas? Ilahi. Apa bantahan yang kamu ada? Bantahan Yesus sendiri cakap begitu. Yesus kata apa? Tanganku dan kakiku. Bukan. Yesus kata dalam ayat itu, saya adalah manusia. Yang berdaging dan bertulang ni siapa sebenarnya? Adakah hantu ataupun roh atau ilahi? Nah, cuba jawab. Kita punya kristologi begini. Setiap orang yang mati dibangkitkan akan mendapat perubahan. Tubuhnya akan berubah. So dia akan dipanggil tubuh yang dimuliakan. Dia bukan lagi tubuh seperti duniawi. Dia adalah tubuh bagi surgawi. Okay. So surgawi itu, tubuh dalam surgawi itu tidak lagi terhad kepada kematian. Okay. So sekarang dalam ayat berikut yang kamu beri saya, muridnya faham jelas akan apa yang Yesus sebut. Dia kata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Kemudian Yesus kata apa? Kamu percaya, sekarang kamu percaya sebab kamu telah terlihat, kamu telah merasa, kamu telah terlihat. Berbahagialah mereka yang belum lagi terlihat tetapi telah percaya.